Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang ya, kayaknya agak lemes gimana gitu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Suparman selaku Ketua RW 18, mohon maaf ada di ruangan sekretariat, bisa bergabung ke sini Bapak. Kita tunggu ya Bu ya. RW beserta jajarannya. Lanjut Bun, lanjut. Oke, saya ulangi. Yang terhormat Bapak Suparman selaku Ketua RW 18 beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua RT 1 sampai dengan 10 beserta jajarannya. Para pembina Bank Sampah Dahsyat, Pak Jejen, Pak Ujang dan Pak Masudi, serta yang terhormat Ibu Edi selaku Direktur Bank Sampah Dahsyat 18, serta yang terhormat para narasumber kita yang sangat luar biasa ini yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat pagi Mbak Jinten, Mbak Tasya dan Mas Ikit, serta yang terhormat Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini yang sangat berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul untuk bersama-sama untuk menambah ilmu dari para narasumber yang sangat luar biasa ini, serta sekaligus kita memperingati Milad Bank Sampah Dahsyat 18 yang ke-4 tahun. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Perkenalkan saya membaca urutan kegiatan kita hari ini. Kita mau ngapain aja di sini. Yang pertama akan ada sambutan dari Bapak Ketua RW 18, Pak Suparman. Kemudian juga ada sambutan dari Ketua Bank Sampah kita, Ibu kita bersama, Ibu Otis. Kemudian ada simbolis berupa pemotongan tumpeng nanti yang akan dipimpin oleh Bu Heru ya, Bu Etis dan juga mungkin perwakilan dari RW. Selanjutnya yang terakhir nanti kita akan ada foto bersama, setelah itu akan ada penutupan. Nah, untuk selanjutnya demi mengefisiensikan waktu, langsung saja kita dengarkan sambutan dari Bapak kita bersama yang saya hormati, Bapak Suparman. Waktu dan tempat saya persilakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama sekali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya ke Anda dan rekan-rekan yang sudah memilih wilayah kita untuk dijadikan edukasi bagaimana pengelolaan bank sampah tingkat lanjut. Karena bank sampah yang ada di wilayah kita ini sudah berjalan 4 tahun, namun menurut saya masih dalam tahap pengepulan. Kita jual, ada nilai ekonomis di situ. Belum melangkah ke edukasi ataupun kreativitas daripada mau dijadikan apa sih dari sampah-sampah yang bisa diolah.
Syukur alhamdulillah dalam kesempatan ini mudah-mudahan edukasi yang kita jalankan bareng ini bisa paling tidak membuka wawasan kita. Ternyata dari sampah yang kelihatannya mungkin kotor dan sebagainya, jika kita ada niatan untuk mengolah bisa menjadi ekonomis tersendiri. Harapan saya mungkin mudah-mudahan ke depan ibu-ibu yang ada di SD maupun di masyarakat luas tidak ada bosan-bosannya tetap mengelola sampah baik yang organik maupun non-organik. Meskipun nanti barangkali ada pergantian kepengurusan, ya saya mudah-mudahan semangat daripada ibu-ibu BSD ini tidak surut. Mungkin itu sekilas apa yang bisa saya sampaikan maupun harapan dari ibu-ibu semua. Karena waktu sudah siang, barangkali mungkin saya akhirin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita bisa hadir di pagi hari ini. Terima kasih kepada Pak RW atas kedatangannya. Terima kasih juga kepada pembina bank sampah kita, Bapak Masudi, Bapak Jejer, Bapak Ujang tidak ada ya? Oke, terima kasih kehadirannya dan juga kepada semua tamu yang hadir pada pagi hari ini. Tak lupa kita ucapkan juga terima kasih kepada timnya Mas Angga dari teman-teman Post for Change. Atas kunjungan edukasinya ya ke wilayah kita, di wilayah RW 18 dan juga ke Bank Sampah Dasar 18. Dan hari ini kita juga bermaksud untuk syukuran sederhana untuk bank sampah kita telah berumur 4 tahun hari ini. Tepatnya tanggal 20 November, kelahirannya tahun 2017. Iya. Untuk sedikit info aja ya Bu tentang bank sampah kita ini BSD 18. Pada tahun 2019 BSD 18 kita menjadi pemenang komunitas terbaik se-Kota Bekasi. Untuk tahun 2020 bank sampah kita BSD 18 masuk menjadi 20 besar terbaik se-Indonesia. Iya, benar. Yang mengadakan Astra. Dan juga terima kasih kepada Mas Angga yang sudah berkutat dengan sampah, mau untuk bergabung di Bank Sampah Dasar 18 ini. Milenial kita satu-satunya cowok juga di sini. Terima kasih untuk ide-idenya, semangatnya, semoga membawa pemuda-pemudi yang ada di Blok L ini untuk semakin memajukan bank sampah kita dan memajukan lingkungan di sekitar kita. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya yang hadir. Semoga acara ini berjalan lancar ya. Amin. Dan juga tak lupa kami ucapkan kepada teman-teman hebat saya di sana
tim hebat kita di sini yang berpakaian baju hijau, tim Bank Sampah Dasar 18. Tetap semangat. Salam dasar. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sekali lagi tepuk tangannya Ibu buat Ibu Siti Rohmana. Jadi beliau itu punya 3 nama kalau di sampah. Yang paling akrab mungkin Bu Heru, yang kedua paling akrab mungkin Bu Otis, yang ketiga yang mungkin banyak orang belum tahu nama beliau adalah Ibu Siti Rohmana. Belum kenal kan ya? Pak RW apa? Oh mantap. Ya terima kasih sekali lagi buat seluruh kerja kerasnya rekan-rekan Dahsyat 18. Tak lupa juga kita ucapkan terima kasih buat semua dukungannya dari warga Blok L18. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Pak RW, Bapak-Bapak Pembina, terima kasih banyak buat supportnya buat Bank Sampah sehingga kita bisa sampai di tahap ini. Oke, jadi kita itu tadi mau ada acara pemotongan tumpeng. Berhubung tumpengnya masih dimasak, jadi kita simbolisnya yang lain dulu aja. Mohon izin Ibu Tetis, Pak RW, boleh maju ke depan. Kita mau ada simbolis penyerahan Dropbox. Teman-teman Westworkers boleh dibantu dikedepankan ya Dropboxnya. Dokumentasi yang foto ajuin ke depan sini aja. Enggak. Potong box. Nah, sebelum makan tumpeng kita makan Dropbox. Gue sebelah sini. Nah, di sini ada 2 kemasan UBC. Bapak pegang 1, mohon izin Ibu pegang 1. Nanti pura-pura masukin ya. Tapi nanti udah itu masukin bener. Oke. Siap? Kita? Ya. Mangga Ibu. Oh gitu, biar bayarnya. Oke, siap? Nah, Bapak tuh ya, 1, 2, 3. Sudah? Sudah masukin? Mangga. Ibu juga mangga. Oke, terima kasih Pak RW, Butis, rekan-rekan Westworkers. Dropbox ini adalah sebagai simbol bahwasannya kemasan yang biasanya ini tuh namanya, nama bengkengnya itu kemasan UBC, ibu-ibu sekalian. Nah ini tuh kalau di bank sampah tuh belum laku. Laku sih sebenarnya cuman murah aja. Cuman murah, jadi masih dibuang di TPA. Nah insya Allah dengan adanya Dropbox ini kita bisa ngumpulin secara lebih banyak lagi, sehingga nanti kalau hasilnya banyak kita bisa bawa ke tempat lain selain ke TPA. Karena udah numpuk banget sampah di TPA, ntar penuh kita bingung kan ya tinggal di mana. Oke, terima kasih sekali lagi buat rekan-rekan Westworkers, Pak RW, Bapak-Bapak Pembina, Bu Heru juga, dan yang rekan-rekan Bank Sampah Dahsyat lainnya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi utama, yaitu penyampaian materi. Jadi akan ada 2 materi nanti. Yang pertama terkait apa itu kemasan UBC ini. Yang kedua nanti, nah ini yang demenannya ibu-ibu nih, praktek kita buat kerajinan. Siap? Siap? Aku belum bilang mama berkata selesai ya, tadi aku lupa. Mau berkata selesai, sekarang seriusan, jangan bercanda lagi. Kita dengerin materi dari Mbak Jitan. Kepada Mbak Jitan, ketua tempat saya persilakan. Tepuk tangan dulu buat Mbak Jitan. Oke, terima kasih Mas Angga. Bapak RW izin menyampaikan edukasi, Ibu juga Jitan izin menyampaikan edukasi mengenai jalanan sampah kemasan karton bekas minuman, atau yang biasa disebut nama kerennya adalah UBC. Oke, perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jitan. Kalau misalnya susah, ini nama saya agak susah sih. Jadi ibu-ibu bisa manggil saya Jitan. Boleh lanjut masikin. Di sini sebelum Jitan ngasih materi nih ke ibu-ibu, Jitan mau main games lagi sama ibu-ibu. Jitan mau lihat ibu-ibu konsentrasi gak nih mau dengerin materi dari Jitan. Kita akan main tebak warna ya Bu. Oke, Jitan kasih contoh. Ini warnanya apa? Yang tulisannya aja. Hitam ya? Oke, lanjut masikin. Ini biru. Oke. Hitam. Oke, berarti di tulisannya ya Bu, warna di tulisannya ya. Kita ulang masikin dari awal. Nanti
makin cepat, jadi ibu-ibu harus konsentrasi ya. Oke, 1, 2, 3. Sebagai Project Officer, saya Nika Jitendria. Saya sebagai mahasiswa tingkat akhir dari Teknik Lingkungan Universitas Bakri. Next, Mas Ikin. Sekarang kita mau nanya nih sama ibu-ibu. Berapa banyak sih sampah yang kita hasilkan dalam sehari? Kira-kira ibu-ibu pernah hitung berapa banyak sih kita tuh menghasilkan sampah? 2 kilo, oke. Kita lihat Mas Ikin perhitungannya. Jadi, menurut riset dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibantu oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2014, perharinya orang itu menghasilkan sekitar 0,5 kg sampah. Oke, 0,5 kg sampah ya kita menghasilkan nih setiap hari. Terus kita kaliin dengan 270 juta orang se-Indonesia. Nah, hasilnya berapa sih? Hasilnya sekitar 175.000 ton per hari se-Indonesia sampah dihasilkan per orang. Oke. Nah, jumlah sampah di Kota Bekasi itu per harinya sebesar 1.900 ton per hari dihasilkan. Nah, kita mau ngasih tahu nih, apa sih UBC? Tadi di awal udah dikasih tahu nih sama Mas Angga. UBC ini apa sih? Tadi kita juga udah ngasih tahu nih UBC itu apa sih? Jadi UBC adalah bahasa kerennya dari kemasan karton bekas minuman. Next, Mas Ikin. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Inggrisnya tuh susah nih. Used beverage carton. Jadi kita singkat aja UBC. Atau biasa ibu sebut Tetra Pak. Mungkin kalau misalnya di bank sampah. Jadi sekarang jangan pakai nama Tetra Pak lagi. Karena Tetra Pak itu bukan mereknya, tapi Tetra Pak yang memproduksi kemasannya. Jadi dia yang memproduksi kemasan kartonnya, kemudian dibeli oleh Ultramilk atau susu Kantensara, itu namanya UBC. Jadi sekarang ibu-ibu biar keren nyebutnya UBC, jangan kemasan karton lagi. Terus nanti kasih tahu juga nih sama ibu-ibu yang lain, nyebutnya UBC ya, jangan Tetra Pak lagi, karena berbeda antara Tetra Pak dengan UBC. Nah, di sini ada contohnya nih. Ini ada teh kotak, terus santan kara yang biasa ibu-ibu pakai buat bikin sayur. Kemudian ada susu Ultramilk, mungkin yang biasa untuk anak-anak yang makan sereal, terus buat minum susu biasa. Gitu. Jadi si teh kotak, santan kara, sama Ultramilk yang membeli kemasannya di Tetra Pak untuk diisi sama produk mereka. Next, Mas Ikin. Di sini Jitan akan menjelaskan material penyusun UBC. Ada apa aja sih? Nah, di sini ada plastik dulu nih di bagian luarnya. Bagian luarnya banget UBC. Mungkin kita ambil ya contohnya. Nah, nih, kita kasih contoh. Jadi di depannya ini ada plastik. Di sini kan terdiri dari 75 serat karton, 21% plastik dan 4% aluminium. Jadi plastik yang paling luar ini yang warna biru nih, yang warna biru, terus ada warna putihnya, pokoknya yang warna-warni. Kemudian setelah plastik ada paperboard atau karton. Nah, di kartonnya ini yang ada tulisan Ultramilk, terus Ultra Jaya, terus ada gambar-gambarnya, ini yang berwarna. Nah,
setelah karton ada plastik lagi nih. Kenapa sih Mbak banyak plastik? Biar produk yang masuk ke dalam kemasan tetra ini atau kemasan UBC ini nggak bocor pas sampai ke tangan ibu-ibu. Oke? Terus masuk lagi setelah plastik ada aluminium. Di aluminium ini gunanya apa Mbak? Buat menjaga produk yang ada di dalam tetap steril. Nah, dilapisi lagi dengan plastik yang di dalamnya. Gitu. Jadi kayak satu kemasan ini ternyata banyak loh komposisinya, ada plastik, ada aluminium, terus ada kemasan karton juga. Nah, kalau misalnya di bank sampah mungkin nggak laku, terus di pelapak juga nggak laku karena kita bingung mau kategorinya apa sih? Plastik iya, kemasan karton tapi ada plastiknya, aluminium tapi ada karton dan plastiknya. Jadi kita bingung nih mengkategorikannya. Nah, next masukin. Nah, kita mau nanya lagi nih, kira-kira Ibu pernah hitung nggak sih atau Ibu pernah nyari tahu nggak sih berapa banyak kemasan UBC yang ada di Indonesia? Mungkin belum pernah kali ya karena lebih penting kerjaan rumah. Oke, di sini di sini lebih penting harga cabai ya Bu. Oke, di sini ada angka koefisien UBC. Angka koefisien itu adalah angka rata-rata. Jadi Jiten dibantu sama teman-teman West for Change pernah meneliti dan menemukan angka koefisien ini sekitar 0,078% adalah sampah UBC yang ada di Indonesia. Kemudian kita kalikan dengan jumlah sampah yang tadi. Jumlah sampahnya itu sekitar 175.000 ton. Berapa sih yang kita hasilkan UBC-nya per hari? Jadi kita menghasilkan UBC per harinya itu sekitar 13.660 ton per harinya sampah yang kita hasilkan untuk UBC aja. Mbak, ini beratnya kayak gimana sih? 13.000 ton? Saya nggak kebayang. Nah, ini Jitan kasih bayangan lagi untuk ibu-ibu membayangkan 13.000 ton itu seperti apa kira-kira. Untuk berat kosongnya aja nih untuk pesawat Airbus itu adalah 280 ton. Kalau misalnya kita analogikan lagi dengan 13.000 ton tadi sampah UBC yang kita hasilkan per harinya, kira-kira Indonesia bisa mempunyai sekitar 48 unit pesawat Airbus. Kalau misalnya kita analogikan, kita mikir gitu ya, berapa banyak sih, berapa besar sih sampah UBC yang ada di Indonesia? Sekitar 48.000 ton untuk pesawat. Sayang ya, uangnya mending buat pesawat atau untuk kesejahteraan masyarakat. Betul? Nah, di sini kita mau ngasih kabar gembira untuk ibu-ibu khususnya di blok L18 ya. Oke, blok L18. RW 18. Di sini UBC sudah bisa didaur ulang loh ibu-ibu. Jadi ibu-ibu nggak perlu mikirin lagi. Ya ampun, Indonesia bisa menghasilkan sampah. Bisa menghasilkan sampah sekitar 48 unit pesawat. Sekarang UBC udah bisa didaur ulang dan ibu-ibu udah tenang nih, nggak nambahin sampah yang masuk ke TPA lagi. Next. Nah, jadi dulu tadi seperti yang Jitan jelasin, UBC itu susah dikategorikannya karena masih tercampur menjadi satu. Nah, sekarang tadinya itu UBC masuk ke yang warna abu-abu atau non-recyclable atau yang nggak bisa didaur ulang. Sama seperti pembalut, pampers, itu juga kita belum punya teknologi untuk mengolahnya. Nah, sekarang UBC masuk ke dalam kategori bisa didaur ulang dan dia punya kategorinya sendiri yaitu Used Beverage Carton atau UBC. Nah, next masukin. Udah jelas ya ibu-ibu, sekarang UBC masuknya ke kategori bisa didaur ulang. Jadi dia sudah bisa didaur ulang dan ini adalah perlakuan dari masyarakat terhadap UBC. Nah, biasanya masyarakat pada itu selalu menggunakan metode kumpul, angkut, buang. Kayak ibu ngumpulin di rumah, terus nanti diangkut sama petugas kebersihan, kemudian dari petugas kebersihan masuk deh ke TPA. Cuman itu aja tuh metodenya, berulang tiap hari. Nah, next masukin lagi. Next, oke. Nah, ini perlakuan yang ada di rumah nih, seperti
petiknya dari sumber, dari rumah ibu-ibu, kemudian diangkut sama petugas TPA, kemudian dibuang lagi ke TPA dan terus berulang seperti itu. Kalau untuk di pelapak atau di bank sampah, mungkin di pelapak kali ya. Biasanya itu karena si UBC belum mempunyai harga yang pasti, terus pelapak juga bingung mau gimana pengelolaannya. Kalau misalnya dicampur dengan duplex nanti harganya turun dan lain-lain. Biasanya kalau di pelapak itu berakhir akan dibakar. Next maksudnya? Nah, dibakar. Kemudian gimana sih Mbak seharusnya kita mengelola UBC biar nggak masuk ke TPA ataupun biar nggak dibakar? Nih, kita kasih tahu. Jadi dari sumber nih, dari rumah ibu-ibu beli UBC terus udah habis, itu bisa dipilah UBC-nya, digepengin seperti ini. Nanti kita kasih tutorialnya gimana caranya. Kemudian nanti kalau udah dipilah, ibu-ibu bisa nyetor ke bank sampah, ke BSD 18. Nanti dibantu dengan Dropbox ini, kumpulin dari rumah, terus masukin ke Dropbox. Nanti bisa dialurkan ke industri daur ulang. Nah, habis dari industri daur ulang, akan didaur ulang menjadi produk baru. Dan gak ada yang tahu, siapa tahu UBC yang sudah didaur ulang ini bisa masuk rumah ibu lagi dengan produk yang berbeda. Nah, next. Nah, di sini ada nilai rantai UBC. Material UBC ini dapat dikatakan sebagai material yang berkelanjutan untuk mendukung ekonomi melingkar. Kenapa dibilang ekonomi melingkar? Karena dari ibu itu masuk ke pemilahan, terus masuk ke industri daur ulang, terus nanti diubah menjadi produk yang baru, masuk lagi ke ibu. Jadi kan kayak menjadi lingkaran gitu kan? Karena dari ibu akan berakhir ke ibu lagi nih. Itu. Next. Nah, di sini kita mau ngasih kabar baik lagi kalau misalnya sekitar 29% UBC di Indonesia sudah terdaur ulang. Yuk bantu ibu-ibu bank sampah, terus industri daur ulang untuk menaikkan nilai daur ulang UBC lagi. Biar Indonesia bisa dapat pesawat atau masyarakatnya bisa lebih sejahtera. Next. Kira-kira apa sih Mbak yang bisa kita lakuin atau kontribusi apa sih yang bisa kita lakuin nih buat lingkungan dari UBC khususnya? Next, di sini ada video, kita tonton dulu. Ini adalah video tutorial untuk melipat UBC dengan baik. Perapat serta sedotan dengan menggunakan air hingga bersih. Mengapa perlu dicuci? Agar bagian dalam kemasan bersih dari sisa minuman yang bisa mengundang semut atau bau tidak sedap. Setelah dicuci, jemur atau biarkan kemasan kantong bekas minum hingga bagian dalamnya kering. Putar sisa lipatan atas dan bawah. Letakkan sedotan yang telah dicuci ke dalam kemasan dan letak. Kemasan kantong terdapat ke tempat sampah atau wadah terpilah. Setelah kemasan karton pasca konsumsi terkumpul, kirim atau serahkan ke pihak yang bisa mengelola, salah satunya Waste for Change melalui layanan Senior Waste. Jadi gitu, tutorial untuk pengelolaan UBC di rumah. Kenapa sih Mbak harus dicuci biar nggak bau? Karena susu kalau misalnya udah habis terus ada sisa-sisanya kan jadi susu basi dan itu bau. Mungkin kita untuk mempermudah pekerjaan ibu-ibu di BSD 18, kita membantulah untuk biar nggak merasakan bau-bau susu basinya kalau misalnya ibu-ibu mau ngumpulin UBC di BSD 18. Nah,
tenang aja, kalau misalnya ibu-ibu nyuci, mbak nanti UBC-nya rusak. Kalau misalnya kita cuci, enggak, UBC-nya nggak akan rusak karena sudah ada kandungan atau campuran dari plastik yang tadi masuk ke dalam komposisi si UBC-nya itu. Ada plastik, terus ada aluminium, jadi nggak akan rusak. Seperti itu ya ibu-ibu. Jadi Tiga pengen gini untuk ngeringkes juga di rumah ibu kalau misalnya ibu-ibu mau ngumpulin UBC. Terus mbak, kalau misalnya kita udah ngumpulin UBC, ditaruh kemana? Bisa langsung dikirim ke BSD atau ibu-ibu taruh nih di dalam Dropbox. Terus kalau Dropbox-nya penuh gimana mbak? Nanti akan ada operator kami yang jemput sampah UBC ini. Jadi tenang aja ibu-ibu. Terus kalau misalnya nih BSD mau berkolaborasi untuk mengumpulkan sampah UBC dengan program kami, dengan program UBC 4.0 ini, bisa banget nanti ibu-ibu ngumpulin ke BSD 18. Terus dari BSD 18 akan bekerja sama lagi dengan BSIP yang akan ngambil sampah UBC-nya dari BSD 18, kemudian dari BSIP. BSIP itu apa sih mbak? BSIP itu Bank Sampah Induk Patriot, jadi bank sampah induknya Kota Bekasi. Nanti dari BSIP akan dikirim ke pabrik daur ulang. Nah dari situ baru deh akan diolah menjadi produk kayak genteng, asbes, terus buku catatan kayak biasa ibu-ibu buat nulis pengeluaran tuh per bulan, itu bisa banget dari UBC, dari kertas daur ulang. Terus nanti bisa juga didaur ulang menjadi halte kayak yang buat untuk halte gitu, kanopinya itu dari UBC. Karena kenapa sih mbak kok bisa? Karena ada kandungan aluminiumnya dan plastiknya yang udah menyatu itu. Nah di sini belum masukin. Di sini ada Dropbox nih, Dropbox-nya Waste for Change, berikan Waste for Change, percayakan kepada BSD 18 untuk membantu ibu-ibu di Blok L ini untuk mengelola UBC-nya. Semoga dengan adanya edukasi dari Jiten tadi, apa sih UBC, terus klasifikasinya apa aja sih? Tadi ibu-ibu ngedengerin ya, Jiten kasih tahu pas jelasin klasifikasinya apa aja, karena setelah ini ada kuis dan kuisnya itu berhadiah. Jadi Jiten mau ngeliat nih siapa yang bisa jawab. Semoga ibu-ibu bisa jawab biar dapat hadiahnya. Lumayan bu, lock and lock buat kulkas, buat air minum, air dingin di kulkas. Oke, next masukin. Dan terima kasih. Sekian penjelasan materi dari Jiten. Semoga ibu-ibu bisa paham apa yang Jiten sampaikan tadi, atau ada yang kurang paham boleh banget tanyain sama Jiten, insya Allah Jiten bisa jawab. Sekian edukasi dari Jiten, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apanya? Dan 5 orang terpilih akan mendapatkan hadiah tadi, lock and lock. Oke, Jiten akan bertanya, bagaimana UBC atau kemasan Tetra Pak dinamakan dalam bahasa Indonesia? Next masukin tuh. Ada yang bisa jawab? Nama lain dari UBC? Ya ibu? Oke. Berapa persentase bahan? Oke, kita lihat nih. Dalam bahasa Indonesia, istilah used beverage karton atau disingkat UBC berarti kemasan karton bekas minuman. Oke, masih ingat ya? Yang jawab tadi siapa? Oke, next. Sekarang berapa persentase serat karton dalam kemasan UBC? Oke, ibu. Berapa? 75%. Kita lihat jawabannya. Ya, betul. 75% serat karton. Tepuk tangan sama ibu-ibu. Next. Berapa persentase bahan plastik dalam kemasan UBC? Yang udah jawab nggak boleh jawab lagi. Iya ibu, yang paling ujung. 21%. Kita lihat jawabannya. Dan betul, 21% plastik yang ada di kemasan UBC. Tepuk tangannya. Next. Itu tadi udah berapa tuh masukin pertanyaannya? Udah 3 ya, sisa 2 lagi nih. Angkat tangan dulu, Jiten tunjuk baru jawab ya. Oke. Berapa persentase bahan aluminium dalam kemasan UBC? Waduh. Ibu. Berapa?
Oke, kita lihat. 4% aluminium. Ya, berarti paling oke. Oke. Pertanyaan terakhir, cepet-cepetan. Nggak boleh ketawa dulu. Oke, sebutkan minimal 2 merek minuman yang menggunakan kemasan UVC. Yang tadi kita jelasin beserta gambarnya. Ibu yang pakai ya. Ultra. Teh kotak dengan Ultra. Oke, kita lihat. Dan ya. Tadi dulu dong masukin. Nah, ada teh kotak dan Ultra Mineral. Terima kasih untuk Ibu. Tadi diingat-ingat siapa yang jawab pertanyaannya ya. Nanti akan diberikan hadiahnya oleh panitia yang sudah disediakan. Oke, ibu-ibu masih semangat ya. Kita mau mulai workshop nih. Kita mau mulai bikin-bikin kerajinan nih. Udah siap ya? Di sini, maaf panitia ada berapa? Udah. Yang absen 30 kan? Bu Heru, Ibu, sebelum kita lanjut untuk workshopnya, kita potong tumpeng dulu karena tumpengnya sudah disiapkan. Sambil Baru matang. Boleh dibawa. Kita sambil berdoa ya Bu ya, untuk BSD 18. Doa oleh Pak JJ. Potong tumpeng dulu ya, nanti kita berdoa baru. Doa dulu ya. Tumpengnya kita bawa ke sini dulu ya. Siapin mejanya dulu ya. Kalau ngujung selo out sini ngujung. Di situ motong-motong. Ya, permisi sedikit Ibu, maaf. Permisi. Sebelum dipotong tumpengnya kita berdoa. Setelah itu kita buat foto dulu untuk para pengurus Bank Sampah Dahsyat ya. Untuk pengurus, perhatian, pengurus BSD, perhatian, pengurus BSD perhatian. Silakan maju ke depan dulu. Kita doa. Setelah itu kita buat dokumentasi untuk berfoto bersama. Ayo kita doa bersama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak-bapak yang hadir di sini, mari kita sama-sama berdoa atas sebagai wujud rasa syukur kita untuk Bank Sampah Dahsyat 18 yang hari ini melaksanakan milad yang keempat, sekaligus sosialisasi dari pengelolaan UBC tadi ya, Use Beverage Carton. Kalau saya bahasa Inggrisnya apa? Baik, kita sama-sama berdoa mengadahkan tangan kita, semoga Allah berkahi apa yang menjadi langkah kita dalam kegiatan ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azimi sultani. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa orang-orang yang telah meninggalkan kami. Allahumma ya Allah, sayangi mereka, sayangi orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi kami. Allahumma ya Allah, kami hari ini berkumpul untuk mewujudkan rasa syukur kami Bank Sampah Dahsyat 18 yang telah menginjak usia 4 tahun. Allahumma ya Allah, kami berterima kasih bahwa 4 tahun ini menjadi 4 tahun yang cukup monumental untuk kami di lingkungan ini. Kami bisa memberikan keberkahan untuk lingkungan Blok L 18, Blok L RW 18. Allahumma ya Allah, kuatkanlah hati kami untuk senantiasa bisa menebar kebaikan melalui Bank Sampah Dahsyat 18. Menjadikan lingkungan kami lingkungan yang bebas dari sampah, menjadikan lingkungan yang hijau, asri dan berguna untuk warganya. Allahumma ya Allah, bimbing kami untuk senantiasa berada di jalan yang lurus, yang jalan yang senantiasa Engkau ridhoi. Allahumma ya Allah, kuatkan hati kami, kuatkan hati para pengurus Bank Sampah Dahsyat 18 serta para pembina, para pengasuh di Bank Sampah Dahsyat 18 untuk senantiasa menularkan semangat mengelola sampah kepada warga RW 18. Allahumma ya Allah, Engkau yang Maha Tahu yang terbaik bagi kami, Engkau Maha Tahu yang terbaik bagi keadaan Bank Sampah Dahsyat 18. Jadikan Bank Sampah Dahsyat 18 tidak hanya berguna untuk di lingkungan Blok L saja, tetapi berguna untuk seluruh Kota Bekasi pada umumnya. Allahumma ya Allah, kabulkan seluruh doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat. Dahsyat 18. Salam dahsyat. Dahsyat 18. Salam dahsyat. Dahsyat 18. Gitu dong, kayak yang kaget ini. Kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Jejen. Untuk berikutnya silakan Ibu Etis untuk memotong tumpeng dan nanti diberikan. Kita foto bersama dulu ya Ibu, maaf ya. Kita foto dulu sebelum dipotong ya. Pengurus. Aku bantu foto aja.
kita potong tumpeng. Silakan Ibu Heru. Potongan pertama akan diberikan kepada Bapak Erwin. Karena Pak Heru nggak ada, Pak Erwin. Ya, musik. Bismillahirrahmanirrahim. RW di sana, Pak. Jadi kelihatan Pak RW. Pak RW. Pak RW. Oh, siap. Oke, terima kasih untuk Pak Suparman. Selebihnya nanti kita akan makan bersama pada akhir acara. Untuk ini kita agak singkirin dikit karena kita mau lanjut lagi acaranya. Nanti kita makan bersama di akhir acara ya Bu ya. Kita boleh break sebentar. Ibu dan Bapak silakan mencicipi hidangan yang sudah disiapkan oleh panitia. Ada minum dan aneka snack. Silakan Ibu diambil. Nanti setelah itu 5 menit kemudian kita akan pembagian tim. Satu tim kemungkinan bisa 5 orang ya. 6. Oh, dibagi 5. Oh ya, bapak-bapak nanti ikut ya. Jadi satu tim. Ibu silakan mencicipi hidangan yang udah kami siapkan. Silakan Bu. Ada minuman dingin, ada aneka snack, ada buah. Ibu, sini. Ya, silakan Ibu mau dicicipi kue-kuenya. Bebas Bu, boleh Bu. Cemilan. Mau cemilan silakan. Makan aja langsung. Ada minuman dingin. Sementara nyusul dulu nanti makan siang di jam makan siang. Di rumah masing-masing ya. Ya silakan. Mau minum es, boleh. Setelah ini bakal ada pelatihan workshop soalnya ya Bu Rinda, jadi biar semangat. Iya. Biar nggak haus, minum dulu supaya nanti pelatihannya semangat. Ya betul banget. Yuk kita minum dulu sambil nyicipin aneka snack.
aja, yang satunya aja nih, depannya aja, satu sisi ini dipotongnya. Jadi dibolongin di ujung, terus digunting. Jadi nanti akan next masukin. Nah, nanti akan seperti ini. Oke, jadi satu sisinya aja, belakangnya masih ada. Oke ya Bu? Oke, boleh yang sininya karena di sini ada sambungan, biar mungkin ibu-ibu mau lebih rapi, biar belakangnya rapi, rata. Boleh yang sebelah sini karena ada sisi sambungannya. Boleh ya, dipotong. Udah jelas sampai sini? Bisa jalan lanjut ya. Next masukin. Nah, terus ada satu lagi nih. Ya kan, ada dua. Nah, nanti itu bisa dibagi 3. Ibu-ibu bagi 3 nih. 1, 2, 3. Jadi ada 3 kan? Ada hasilnya. Nanti hasilnya seperti ini. Mbak, gimana kalau misalnya yang bolong, ada bolongnya nih, yang bagian tengahnya. Nanti ibu-ibu bisa lem pakai kardus yang ada di kelompok masing-masing. Oke, sudah jelas ya? Bisa kita lanjut? Nah, nanti untuk bikin raknya, yang tadi kita udah potong pertama, nanti dilem lagi pakai kardus yang ada sesuai dengan ukurannya, jadi bagi 3. Nanti ada ukurannya nih, 9 kali 5,5 cm. Ada penggaris, nanti sebelum ibu-ibu motong diukur dulu 9 kali 5,5 kayak gitu. Oke, bisa next masukin. Nah, setelah udah nih, udah bikin lacinya, terus udah bikin raknya juga. Nanti ibu-ibu hias pakai kertas kado, dilem dulu yang rapi, bikinnya serapih mungkin karena nanti akan ada hadiah untuk 3 kelompok terbaik. Tenang aja, akan ada hadiah juga untuk karena ada 6, semuanya dapat, tapi ada 3 kelompok terbaik yang mendapatkan hadiah berbeda. Oke, buatnya sekreatif mungkin ya ibu-ibu. Nah, next masukin. Nah, kalau misalnya udah, nanti akan jadi seperti ini. Laci-lacinya ini bisa buat laci peniti atau laci bros-bros ibu-ibu biar gak hilang-hilangan, bisa banget. Next masukin dan terima kasih. Oke, untuk waktu workshopnya kurang lebih 30 menit. Bisa dimulai dari sekarang. Kalau misalnya tadi ada yang lupa step-stepnya, bisa tanya sama Jitan biar Jitan jelaskan ulang. Oke, masukin boleh ke slide yang sebelumnya untuk cara pemotongan UBC-nya. Nah, seperti ini. Boleh dimulai Ibu untuk cara pemotongan UBC-nya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, nanti panggil Jitan aja ya ibu-ibu. Ini udah aman ya? Ibu udah aman? Aman. Ibu udah aman ya? Lang. Iya di situ aja boleh. 3, 2, 1. Mantap, udah Bu ya? Mantap, terima kasih kelompok 6, boleh kembali lagi. Boleh di Itu bagi 4 berarti ya, itunya.
kerajinannya. Oke, juara selanjutnya dengan juga penilaian yang sama ya, kerapihan, estetik dan juga fungsi daripada alat, jatuh kepada kelompok berapa yuk? Jatuh kepada kelompok 4. Selamat kelompok 4. Yeay. Mana kelompok 4? Boleh lagi berdiri. Kelompok 4. Ini ada sedikit hiasan bunga di ini ya, di ujung apa itu namanya? Di ujung tarikannya, membuktikan dia juara. Mana berdiri? Oh ini dia. Lihat ke kamera kelompok 4. Yang 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selamat kelompok 4. Silakan duduk kembali. Bawa aja Bu. Oke, hadirin sekalian, kita sudah tiba di pemenang pertama. Nanti tinggal kelompok berapa aja nih yang belum disebutin? 1, 2 belum ya, 3 belum, sama 5. 5 ya? Oke. Kira-kira siapa juaranya dari ke-4 kelompok ini? Nggak tahu ya, tapi yakin nggak bakal dapat juara, Ibu? Yakin ya? Yakin ya? Oke, sebentar saya umumkan. Setelah penimbangan oleh Dewan Juri dan kami menetapkan juara pertama di, bukan lomba sebetulnya ya, bukan lomba tapi juara pertama di kerajinan atau workshop UBC 2021 RW 18 jatuh kepada siap-siap kelompok 2. Boleh maju kelompok 2. Ini kita jadikan juara, banyak alasannya, cuman salah satu alasan yang sangat menarik adalah pemanfaatan daripada tutup botolnya. Jadi semuanya mantap. Mantap. Ini dalam 3 ya? Ini jauh dari mana nih? Dari mana nih? Satunya ngambil. Ini siapa tahunya mereka cuma dapat 2, tapi tidak tahu dari mana. Gak apa-apa. Oke, boleh difoto dulu. Nah ini kalau satu sabunnya beda ya, sabunnya lebih wangi. 1, 2, 3, oke. Siapa lagi? Selamat tepuk tangan dulu buat kelompok 2 dan semuanya. Untuk kelompok 1, 3, dan 5 hasilnya juga bagus banget, cuman harus memang kelompok 2, 4, 6 mempunyai penilaian yang lebih baik lagi. Jadi, tapi jangan khawatir, bakal ada sabun juga untuk kelompok tetap dapat. Boleh kita sekarang foto ya, masing-masing sama kerajinannya. Kelompok 1 dulu boleh, kelompok 1. Kelompok 1 foto sama kerajinannya dulu. Mana yang mana? Ini. Oh ini. Oke, siap. Mangga. Oh, yang satu dulu, kelompok 1 dulu. Sama penyerahan hadiah juga. Kelompok 1. Silakan hadiahnya, Mbak Jita. Oh, dari burinya nih, boleh. Foto 1, 2, 3. Oh belum ya? 1, 2, 3. Oke, mantap. Selamat kelompok 1. Jangan khawatir, tahun depan ikutan lagi. Kalau ada tahun depan. Sekarang kelompok 3 boleh. Yang mana kelompok 3? Ini. Oh ini. Kelompok 3 mana? Punggawanya. Ini kelompok 5. Ya, mangga hadiahnya. Bu Wisnu, gantian sekarang. Terima kasih. Ini kelompok 3 dengan konsep yang berbeda ya. Itu ada nilai estetiknya harusnya ya. Atau belum sempat itu.
Oke, masuk akal. Oke, boleh. Adik, mau ikut foto? Mau ikut foto? Ah, boleh. Ya, oke. Siap. 1, 2, 3. Oke ya, mantap ya. Oke, sip. Terima kasih kelompok 1. Terakhir kelompok 5 boleh maju ke depan panggung, tinggal berdua itu ya. Oh iya. Siap. 1, 2, 3. Oke, mantap. Terima kasih kelompok 5. Terima kasih ya. Oke, ibu-ibu sekalian, sebelum kita akhiri, ada lagi door prize ya? Door prize quiz yang tadi nebak. Ayo jujur, yang tadi berhasil nebak, maju lagi. Berdiri. Wah, ini dapat Langsung aja Bu, 5 aja ya. 5 langsung ya. 5 orang tadi yang berhasil nebak, siapa aja? 5 ya, 5. 1, 2, 3, 1 lagi. Satu lagi, siapa tadi yang dapat berhasil menebak? Ayo dulu yang tadi yang menang kuis. Yang menang kuis tadi siapa? Ya udah, nggak apa-apa. Ini dulu deh. Kuis boleh maju. Ini udah banyak loh jual sabun. Ini. Oh, langsung bagi-bagi ya. Sabunnya. Pak, boleh. Foto dulu. Siap, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selamat ibu-ibu yang sudah menang. Baik, ibu-ibu sekalian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Boleh langsung bagi-bagi hadiahnya boleh. Tapi izinkan saya tutup dulu ya. Pertama-tama kita kasih tepuk tangan dulu dong buat teman-teman dari Westport yang hari ini sudah hadir. Kita banyak hal dari panitia, rekan-rekan dari BSD 18. Terima kasih atas kerja kerasnya. Bapak-bapak yang sudah membantu juga. Terima kasih nih, kita diteduhi sama apa yang namanya teror hari ini supaya nggak kepanasan, berkat bapak-bapak juga. Sekali lagi terima kasih ibu semua yang sudah datang. Saya mewakili seluruh panitia Bank Sampah Dahsyat 18 mengucapkan terima kasih sekali lagi, dan jangan lupa untuk bijak mengelola UBC. Oke? Boleh ditaruh di sini dengan cara dilipat dulu supaya kepeng. Boleh dibikin kerajinan. Ya? Di rumah kalau ada sampah UBC jangan langsung dibuang ke tempat sampah yang di depan, tapi boleh dikirim, boleh dibuat kerajinan. Siap? Oke, terima kasih banyak sekali lagi Bapak dan juga Ibu sekalian. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah janjian mau bareng soalnya. Baiknya gak ada. Terima kasih, sampai jumpa lagi di acara selanjutnya. Oh, foto. Melambai ke kamera Pak Dedi itu. Foto. Masuk di YouTube. Saya nggak bisa itu. Yang bagian depan duduk tetap kelihatan di kamera, tetap cantik, pokoknya anti jelek-jelek, cantik semua. Ayo pengurus juga foto. Ibu, mama foto dulu. Ibu situ aja tuh ada Pak Yuli tadi. Ini Pak Yuli katanya ini. Ini video foto. Teman-teman Westport boleh merapat. Ayo. Jangan. Aman Pak RW, mangga Pak. Aman.
Mas. Mbak, itu Mbak. Mbak dipoto nanti masuk TV deh. 3 2 1 3 4 tahun. Baterainya entah, Bu. Sebentar. Pak Didi, kita video ya. Ibu-ibu kita video ya. Jadi nanti ada jargon PRW juga boleh ikutan. Kalau kita sebut salam dahsyat. Jawabnya dahsyat gitu. Nanti aku pimpin salam dahsyat, kita semua jawab dahsyat 18 ya. Bu. Duduk situ, Bu. Nah itu, masuk Mas Romi. Nanti sambil tangannya kepalkan juga ya. Siap. Ya. Siap ya. Lihat ke kameranya Pak Didi. Siap. Yuk. Siap. Salam dahsyat. Yeay, tepuk tangan dulu buat kita semua. Bapak Ibu kalau ada kegiatan lain saya persilakan untuk dapat meninggalkan tempat. Terima kasih sekali lagi.